Tahukah Anda Smart Parents bahwa ternyata untuk menjadi lebih bahagia, seseorang harus menemukan sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti contohnya, mungkin ada Smart Parents yang merasa sangat bahagia ketika sedang berbelanja online, atau ketika Anda sedang memasak dan seluruh anggota keluarga menikmati makanan yang Anda buat, atau saat ketika Anda sedang merawat tanaman yang Anda sangat sayangi, atau juga bisa sesederhana melihat anggota keluarga lain merasa bahagia dan juga senang. Karena biasanya perasaan bahagia itu muncul dikarenakan tercapainya keinginan dan kesuksesan memperoleh keberuntungan dan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kebahagiaan ini bisa muncul dari diri sendiri maupun bantuan dari orang lain atau sebuah kejadian. Nah, Smart Parents, tapi ada hal yang perlu digarisbawahi nih. Karena pada dasarnya tidak ada yang benar atau salah untuk menentukan sumber kebahagiaan seseorang. Semuanya tentu tergantung dengan situasi dan pengalaman Smart Parents sendiri. Nah, Smart Parents membahas mengenai kebahagiaan ini, ternyata ada rumusnya juga loh. Menurut Martin Seligman, kebahagiaan seseorang itu dipengaruhi oleh S atau sum, yang berarti jumlah kapasitas seseorang merasakan bahagia, ditambah dengan C, yaitu circumstances, atau keadaan sekeliling seseorang, ditambah dengan V, yaitu faktor yang bisa dikendalikan seseorang. Yang berarti Smart Parents, kebahagiaan membutuhkan kapasitas diri Anda sendiri untuk mampu bahagia. Bagaimana Smart Parents memaknai sebuah hubungan, kejadian, perilaku, mempengaruhi kapasitas kebahagiaan Anda. Sebagai contohnya ya Smart Parents, jika si A lebih sering mengeluh, memenuhi dirinya sendiri dengan hal negatif, menarik dirinya dari kemungkinan-kemungkinan sebuah kebahagiaan, maka si A akan cenderung untuk lebih tertutup dan memiliki kapasitas yang kecil dalam sebuah kebahagiaan. Jadi penting untuk Smart Parents menentukan respon yang keluar dari sebuah kejadian, karena berpengaruh pada diri sendiri untuk menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan yang ada di sekitar Anda. Kedua adalah soal circumstances, atau keadaan sekeliling Anda juga menjadi faktor sebuah kebahagiaan. Orang yang memiliki lingkungan positif, terbukti dirinya akan menjadi lebih positif karena terbawa oleh lingkungannya. Begitu pula juga sebaliknya. Percaya atau tidak ya Smart Parents, manusia ternyata mampu dan bisa menjadi dalam tanda kutip seorang bunglon yang lama-kelamaan akan mengikuti warna dari sekelompoknya. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika Anda sedang berada di kelompok A, maka lama-kelamaan perilaku Anda akan mengikuti kelompok A tersebut. Dan juga kalau misalnya Smart Parents berada di kelompok B, maka lama-kelamaan perilaku dan juga kepribadian Anda bisa mengikuti kelompok B. Dan yang terakhir Smart Parents adalah soal faktor yang bisa Anda kendalikan. Hal-hal ini sifatnya bisa Anda pilih. Contohnya nih Smart Parents. Semisalnya Smart Parents senang banget untuk naik gunung, tapi keadaan hujan deras tidak memungkinkan Anda untuk naik gunung. Nah, hujan deras ini bukan merupakan hal yang Anda bisa kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah respon Anda terhadap kegagalan naik gunung ini, yang bisa dialihkan dengan hal yang lain, dan Anda bisa tetap bahagia, Smart Parents. Sehingga faktor yang dimaksud lebih kepada ketika hal buruk terjadi, kita mampu mengendalikan respon diri kita untuk tetap mengambil sisi positifnya. Nah, kalau misalnya itu tadi tentang rumus sebuah kebahagiaan, kita juga perlu tahu nih Smart Parents, apa yang menjadi sumber kebahagiaan diri kita sendiri. Dan menurut sebuah studi ya Smart Parents, ternyata memiliki hubungan berkualitas dengan seseorang itu bisa menjadi sumber kebahagiaan Anda. Kenapa bisa kayak gitu, Kak? Nah, ini dia Smart Parents. Karena ketika seseorang bersama dengan orang yang disayang, dan mereka memiliki hubungan yang berkualitas, hal ini dapat meningkatkan hormon oksitosin, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau misalnya Smart Parents belum tahu apa itu oksitosin, bisa cek ya di video sebelum ini. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan hubungan berkualitas? Seorang ahli bernama Pierce pada tahun 1994 menjelaskan bahwa kualitas relasi dapat terlihat dari kedekatan seseorang dengan pihak lainnya dalam menjalani hubungan tersebut. Nah, terdapat 3 aspek nih Smart Parents terhadap kualitas relasi yang dikemukakan oleh Pierce, yaitu adalah saling memberi dukungan, terdapat konflik personal terhadap masing-masing individu, dan kedalaman hubungan yang dirasakan kedua belah pihak. Seru nih ya Smart Parents, ternyata kualitas relasi itu ditentukan oleh ada tidaknya terjadi konflik. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Smart Parents. Kondisi yang saling mendukung antara dua belah pihak dapat menghasilkan kualitas relasi yang baik. Hal ini dikarenakan munculnya rasa saling percaya, saling mencintai, dan saling menghargai satu sama lain. Munculnya perasaan tersebut dapat membantu seseorang memiliki hubungan yang lebih berkualitas. Kedua, adanya konflik.
Dalam suatu hubungan, tidak bisa terhindarkan dari sebuah konflik. Apalagi semenjak tahun lalu ini seluruh dunia sedang diserang dengan pandemi. Membuat Anda harus bersama dengan anggota keluarga 7 kali 24 jam berada di atap yang sama. Nah, konflik ini sebenarnya dapat muncul karena adanya ketidaksamaan dalam berpendapat. Misalnya contoh, anak lebih senang untuk makan siang itu setelah aktivitasnya selesai. Tapi kadang-kadang sebagai seorang ibu kan khawatir ya, jadi inginnya anak makan dulu baru melanjutkan aktivitasnya mereka. Hal ini dapat memunculkan sebuah konflik karena adanya ketidaksamaan dalam berpendapat. Setiap orang memiliki nilai, ideologi, pemikiran, sudut pandang, dan keinginannya mereka masing-masing. Munculnya konflik ini dapat berdampak positif juga loh smart parents, tapi juga bisa negatif, tergantung dari dua belah pihak dalam menanggapinya. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak dituntut untuk bisa menyesuaikan diri satu sama lain dan saling berusaha untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik, serta menyadari bahwa sama-sama saling membutuhkan. Jadi misalnya kalau contoh tadi makan siang ya smart parents, mungkin sebagai orang tua kita juga perlu memahami bahwa anak memiliki pola-polanya sendiri terhadap pembelajaran, sehingga dia bisa lebih fokus. Nah, anak pun juga harus lebih memahami orang tuanya, karena orang tuanya yang sudah menyediakan makanan untuk anak. Yang terakhir adalah kedalaman sebuah hubungan. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika seseorang mengalami rasa saling nyaman dan aman kepada satu sama lain. Kedua belah pihak juga saling menyadari bahwa kehadiran masing-masing merupakan hal penting untuk menjadi salah satu bagian dari hidupnya. Kedekatan tersebut mampu didapatkan jika kedua belah pihak saling memberikan afeksi, seperti kasih sayang, perhatian, dukungan, dan sebuah cinta. Sehingga ketika seseorang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan orang tersayangnya, maka hal ini dapat membuat mereka menjadi lebih berharga dan merasa bahagia. Perasaan bahagia ini akan membantu mereka untuk lebih semangat dalam menjalani hidup. Itulah pentingnya smart parents untuk memiliki hubungan yang berkualitas dengan pasangan, anak, maupun kepada keluarga dan pertemanan Anda. Nah, jika smart parents merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan bersama Ide Plus, inspirasi dan edukasi parenting. Sampai jumpa di video berikutnya.